Komentar orang Vietnam atas kekalahan Indonesia melawan Jepang, berikut ini komentarnya. Kalah dan rugi uang banyak gak bisa beli kelas. Sedihnya tim Belanda kalah telak dari Jepang, kini mereka akan terjatuh dari langit dan kembali ke tanah seperti semula. Ayam Indonesia berkokok dengan sangat keras, dengan asumsi tim tuan rumah kelas dunia, kalah telak dan tetap berkokok, level desa di dataran rendah saja sudah oke. Cukup menangkan semua 5 pertandingan berulang Indo dan Anda akan memiliki tiket untuk melanjutkan. Tidak ada yang sulit. Jika kalah 1 pertandingan lagi, tim ini yang akan dihancurkan oleh fans Indonesia, bukan dunia. Indonesia hanya bermain melawan Asia Tenggara, tim Belanda 2-3. Melawan Asia dan kalah. Indonesia selalu melamun dan berkokok kencang menjelang pertandingan. Meski kalah dari Jepang, peluang Indonesia untuk merebut spot playoff kualifikasi ketiga, keempat, dan keempat masih terbuka lebar. Hanya perlu menang melawan Arab Saudi di laga ke-6, harapan akan kembali menyala. Tim sepak bola Indonesia semuanya naturalisasi tapi kalah 0-4 terlalu memalukan. Indonesia cuma lawan Laos dan Kamboja, tapi bagaimana bisa lawan Jepang? Babak kualifikasi Piala Dunia 3, Vietnam 4 tahun lalu tak sebaik Indo tahun ini. Tapi olahraga selalu punya sisi emosional, dan saya selalu tidak suka Indo dan pelatih mereka, Shin. Lagi pula, ini bukan tim Indo dalam arti sebenarnya, ini adalah tim tentara bayaran. Indo bagus, tapi beli semua pemain asing tetap rugi. Pelatih ini juga banyak bicara, membuat alasan, menutupi, Vietnam bermain imbang dengan Jepang dan mengalahkan Tiongkok. Peringkat Indo masih tertinggal dari Vietnam. Mengapa membandingkan Jepang dengan Indonesia Deka? Jepang berada pada level yang berbeda. Hujan mempengaruhi permainan Jepang dan Jepang tidak kehilangan kekuatan melawan Indonesia. Kalah 0-4 dari Jepang, nyatanya peluang tim Indonesia masih terbuka. Selama laga berikutnya tanggal 19 November Indonesia menang melawan Arab Saudi, maka tim Indonesia masih terbuka untuk mengikuti Piala Dunia. Indonesia perlu segera melakukan naturalisasi timnas Belanda juga? Apakah rumah itu penuh dengan uang? Coach Shin dan Indofootball mendapat pelajaran seumur hidup. Menghadirkan pemain yang pelatihnya tak mumpuni memimpin Indonesia. Para pemain domestik Vietnam bermain imbang melawan Jepang sementara para pemain Indonesia semuanya adalah pemain barat namun kalah dengan 4 gol yang memalukan, melihat Vietnam untuk belajar. Belanda pun gagal mengalahkan Jepang. Jepang telah mengajarkan Indonesia untuk berhenti bersikap lancang. Kalah dari Jepang adalah hal biasa, tidak ada yang perlu digugat. Dibandingkan Vietnam sekarang, Indo masih lebih kuat. Anda bilang kualitasnya salah, tapi cara mereka menggunakan pemainnya salah total. Jika pelatihnya mengganti tanpa tahu cara membaca permainan, sebagus apapun pemainnya, mereka akan menjadi sampah. Kini Indonesia mengetahui levelnya dan beruntung bisa meraih hasil imbang di beberapa pertandingan dan terus memujinya. Vietnam tidak boleh dibandingkan dengan kekalahan Indonesia dari Jepang. Nggak ada jembatan asal Vietnam ketemu Indonesia, sekarang semuanya pecundang, jadi buat apa bandingkan? Indonesia yang terlalu berhayal terhadap kekuatan pemain naturalisasi Jepang justru memberi mereka hikmah. Ayo Indo, silakan mendarat di darat. Asia Tenggara sudah menunggumu. Dengan begitu, Indo membawa skuad terkuatnya untuk bermain di Piala ASEAN. Pemain naturalisasi Indonesia begitu tertekan secara mental. Pemain naturalisasi tidak bermain untuk bendera negara seperti Vietnam, mereka bermain demi uang. Itulah sejumlah komentar dari orang Vietnam atas kekalahan telak Indonesia versus Jepang. Gimana menurut kalian? Silakan komen.